Wala nabluwannakum, dan pasti akan kami uji kamu itu, hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga kami tahu siapa di antara kamu ini yang betul-betul bersungguh-sungguh, wassabirin, dan siapa di antara kamu ini yang sabar untuk bersama elemen bangsa ini bangkit sekuat-kuatnya dan pulih secepat-cepatnya. Kita perlu belajar dari Jibril, malaikat yang sangat cerdas dan sangat amanah ketika dia ditugaskan menjalankan perintah Allah. Kita juga butuh anak-anak Indonesia yang cerdas dan juga sekaligus yang aman. Bukan hanya pintar. Orang pintar itu banyak, berapa sarjana, berapa magister, berapa doktor yang kita lahirkan setiap tahun. Tapi apakah mereka amanah seperti Jibril? Kita juga perlu belajar dari Nabi Yusuf. Untuk menjadi seorang pejabat, Nabi Yusuf itu nggak pakai nyogok, pakai kekuatan amanah. Dia jujur, sampai dari sangat jujurnya sang raja itu senang. Bahkan seorang putrinya dengan terang-terangan minta supaya itu Yusuf ditarik menjadi bagian dari keluarga istana, menjadi salah satu pejabat publik di negerinya. Raja itu berkata, utuni bihi, datangkan Yusuf itu kepadaku, astahlishu li nafsi, dia akan menjadi orang terdekatku, akan menjadi orang kepercayaanku, kata raja itu. Falamma kallamahu, maka tatkala raja itu mengajaknya berbicara dengan Yusuf, qala, kemudian raja itu berkata, innaka al-yauma, sesungguhnya kamu pada hari ini wahai Yusuf, ladaina makinun amin, kamu akan menjadi pejabat yang amanah. Makinun amin, seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, dia jeli melihat rakyatnya, dia jeli melihat siapa anak-anak di negeri ini yang punya makinun amin, yang bisa menduduki jabatan yang amanah. Bukan karena kekuatan uangnya, bukan karena kekuatan lobinya. Yusuf ditarik menjadi pejabat, berada di lingkaran istana itu karena makinun amin. Dia bisa menjadi pejabat yang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga siang ini, di tengah-tengah kesibukan kita dengan urusan duniawi, kita semua masih bisa membuktikan diri bahwa kita termasuk hambanya yang bersyukur, yang bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat berupa sehat, berupa kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, mendengarkan khutbah Jumat secara singkat, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, bisa membantu kita untuk terus mempertahankan dan sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita juga bersama-sama haturkan kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang tetap istiqomah di jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, pada tanggal 16 yang lalu saya berkesempatan hadir sekaligus juga menjadi salah satu pemateri dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh teman-teman di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Teman-teman dari Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, Center for Religious and Cross Culture Studies, ingin memperbincangkan tema kemerdekaan yang kita angkat pada tahun ini. Sekedar mengingatkan saja bahwa tema kita pada tahun ini adalah pulih lebih cepat dan juga bangkit lebih kuat. Ini adalah tema sentral yang diangkat oleh negeri ini pada tahun ini dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, saya memberikan materi itu dengan menggunakan perspektif Islam. Karena teman-teman kita yang lain juga sama, menggunakan perspektif budaya, juga menggunakan perspektif agamanya masing-masing. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, kalau kita simak tema ini, saya ulangi sekali lagi, barangkali ada yang tidak tahu atau belum tahu tentang tema kemerdekaan kita pada tahun ini, adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekilas kalau kita simak tema ini mengandung pesan bahwa kita, bangsa ini masih punya optimisme yang sangat tinggi untuk pulih dan bangkit secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya. Apalagi kita sebagai umat Islam yang sudah punya modal sangat baik menjaga optimisme itu untuk terus lebih baik dari tahun ke tahun. Saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca itu sebenarnya adalah energi yang tidak pernah habis untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita untuk terus bangkit dari keterpurukan dan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa ayat yang mungkin bisa kita ingatkan kembali. Ayat-ayat Al-Quran itu memberikan motivasi kepada kita, memberikan energi kepada kita, bahwa kita ini selalu siap untuk diajak bangkit dan pulih secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya. Dalam sebuah ayat misalnya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani nafsan, seorang jiwa, illa wus'aha, kecuali sudah berdasarkan kemampuannya. Jamaah yang berbahagia, ayat ini sangat populer. Hampir semua kita, saya yakin, hafal dengan sangat baik. Sekarang kita buktikan sejauh mana ayat ini memberikan optimisme yang tinggi kepada kita, bahwa kita ini umat Islam dengan keyakinannya tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ayat ini memberikan penjelasan betapa kita itu bisa menjaga optimisme itu. Kenapa? Karena apapun yang kita hadapi, persoalan ekonomi, persoalan politik,
persoalan penegakan hukum dan sebagainya yang kita hadapi di negeri ini, itu sudah semuanya sesuai dengan kemampuan kita sebagai bangsa yang besar. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu tidak ada kata kita ini berputus asa, menyerah. Kenapa? Karena ayat ini mengamanatkan kepada kita, kita tidak boleh berputus asa, kita harus tetap optimis. Kenapa? Apapun yang dihadapi oleh kita semua di negeri ini, itu sudah sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersama-sama yang lain bangkit dari berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Jamaah yang berbahagia, kemudian ayat yang kedua saya sampaikan di forum itu. Ayat ini juga sangat mudah dihafal dan saya yakin hampir semua kita juga menghafalnya dengan sangat baik. Sering kita baca dalam salat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali dalam ayat ini. Sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita ini bisa menjaga optimisme untuk bangkit sekuat-kuatnya dan untuk pulih secepat-cepatnya. Kenapa? Persoalan yang kita hadapi, betapa besarnya persoalan itu. Tadi sudah dijelaskan, semua sudah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kedua, kita perlu paham bahwa tidak semua persoalan yang kita hadapi itu selalu berujung dengan kesulitan. Ayat ini menegaskan kepada kita, bersama kesulitan itu selalu ada yang namanya kemudahan. Kita sekarang buktikan, kita ini umat Islam yang punya keyakinan yang kuat dengan ayat ini. Sejauh mana kita bisa mempraktekkannya dalam suasana kemerdekaan pada saat ini. Negeri ini mengajak kita untuk bangkit sekuat-kuatnya, pulih secepat-cepatnya. Kita punya modal sangat baik. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita. Apapun yang kita hadapi, persoalan sebesar apapun di hadapan kita, di sana tidak hanya ada kesulitan, tetapi bersama kesulitan itu selalu ada yang namanya kemudahan. Tetapi pertanyaannya, kenapa sih setiap kita itu menghadapi persoalan, di pikiran kita itu yang muncul hanya kesulitannya saja? Kenapa tidak muncul kemudahan itu? Padahal ayat ini jelas, bersama kesulitan itu, bersamaan itu juga ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan baru ada kemudahan, tetapi bersamaan dengan kesulitan itu ada yang namanya kemudahan. Jamaah yang berbahagia, kalau kita yakin dengan ayat ini, kitalah dari golongan bangsa ini yang paling siap untuk bangkit sekuat-kuatnya dan untuk pulih secepat-cepatnya. Jamaah yang berbahagia, kemudian ayat yang ketiga, betapa kita sebagai umat Islam sangat bisa menjaga optimisme untuk bangkit sekuat-kuatnya dan pulih secepat-cepatnya adalah ayat yang juga sering kita baca. Sekarang kita ulangi lagi, apakah kita bisa memahami ayat ini dalam konteks mengisi kemerdekaan pada tahun ini? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seperti itu memang caranya Allah menguji kita. Walanabluwannakum, dan pasti akan kami uji kamu itu hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga kami tahu siapa di antara kamu ini yang betul-betul bersungguh-sungguh, was-sabirin, dan siapa di antara kamu ini yang sabar untuk bersama elemen bangsa ini bangkit sekuat-kuatnya dan pulih secepat-cepatnya. Jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh berputus asa. Ayat-ayat ini memberikan modal yang sangat baik kepada kita, agar kita ini menjadi manusia-manusia yang mujahidin, yang bersungguh-sungguh, was-sabirin, orang-orang yang bersabar untuk terus berjuang.
melanjutkan perjuangan pahlawan kita mengisi kemerdekaan pada tahun ini. Jamaah yang berbahagia, ini poin pertama yang saya sampaikan di forum itu, ya, betapa umat Islam itu adalah umat yang paling siap dalam hal ketika diajak untuk bangkit sekuat-kuatnya dan pulih secepat-cepatnya. Kemudian yang kedua, kekuatan apa yang harus kita siapkan supaya kita ini bisa bangkit dan cepat pulih? Saya juga bacakan beberapa ayat Al-Quran supaya kita itu tidak bingung. Kita ini apa yang kurang? Al-Quran yang setiap hari kita baca itu semuanya ada di situ jawabannya. Oleh karena itu kita tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk persoalan di negeri ini. Kekuatan apa saja yang harus kita siapkan menyongsong kebangkitan dan kepulihan kita yang inginnya lebih cepat itu? Allah berfirman, yang pertama, kita harus persiapkan kekuatan fisik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu min dha'fin, dari kondisi yang lemah. Tsumma ja'ala min dha'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan kamu yang awalnya lemah kemudian berubah menjadi kuwah, menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah jugalah yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu yang awalnya kuat kemudian kembali menjadi lemah. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Lemah kuat itu siklus kehidupan. Awalnya kita berjaya, setelah itu kita terpuruk, itu siklus kehidupan. Kita tidak perlu bingung. Itu sudah sunnatullah. Tidak perlu pakai teori hasil penelitian begini begitu. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, siklus kehidupan itu seperti itu. Ada kalanya kita di atas, setelah itu kita bisa di bawah. Ada kalanya kita kuat, setelah itu kita bisa lemah. Untuk apa kita berputus asa? Dan waktunya kita ini sekarang kuat. Kuat apanya Ustadz? Kuat fisiknya. Negeri ini butuh mereka yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Kita baru saja kena musibah Covid, pandemi Covid. 3 tahun kita itu berada pada kondisi yang lemah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sakit bahkan meninggal dunia. Tak terhitung berapa ribu bangsa ini sakit karena pandemi Covid. Itu siklus kehidupan. Seperti itu Allah memutar keadaan. Dan sekarang saatnya kita itu sehat, kuat. Kita harus sadar itu. Sebelumnya kita lemah karena dihadapkan dengan musibah itu. Sekarang saatnya kita kuat. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan-kemajuan di berbagai negara maju itu salah satunya juga dipengaruhi dengan sejauh mana manusia-manusia di negeri itu mau bekerja. Tidak malas. Makanya jargon Pak Presiden itu kerja, kerja, dan kerja. Itu butuh kekuatan fisik. Kalau fisiknya sudah lemah, sudah malas, mau kerja ini aja gengsi misalnya, gimana kita bisa bangkit lebih kuat? Padahal Nabi itu mengatakan dalam sebuah hadis, jangankan kita yang sudah punya pekerjaan mapan, pasti punya modal baik untuk bangkit kuat. Mereka yang tidak punya pekerjaan mapan, sekalipun dia pekerjaannya setiap hari pergi ke hutan,
mencari kayu, mengumpulkan kayu kemudian dijual, khairun, itu lebih baik. Lebih baik dari siapa? Min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu. Itu lebih baik daripada orang yang suka minta-minta walaupun dia dikasih sama orang yang diminta itu. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah mengajarkan kepada kita, terutama anak muda, untuk tidak hidup bermalas-malasan. Tidak perlu gengsi. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apalagi negeri ini mengajak kita untuk bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita tunjukkan bahwa kita siap, tidak menjadi mereka-mereka yang dianggap malas bekerja. Jamaah yang berbahagia, ini kekuatan yang pertama. Umat Islam adalah umat yang paling siap dalam hal untuk menyiapkan kekuatan fisik, menyongsong kebangkitan yang lebih kuat dan kepulihan yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, kita butuh kekuatan komitmen dan kemauan. Kita butuh komitmen. Kekuatan komitmen itu sangat menentukan apakah kita bisa bangkit lebih kuat dan juga bisa pulih lebih cepat. Jamaah yang berbahagia, kita sudah punya banyak komitmen yang disetujui, yang disepakati. Pernah dengar tidak? Kita pernah mendengar Sumpah Palapa. Bagaimana seorang bernama Gajah Mada itu mempersatukan Nusantara ini dengan sumpahnya, dengan komitmennya yang namanya Mithaq Palapa, komitmen Palapa, perjanjian Palapa, Sumpah Palapa. Kita punya Sumpah Pemuda. Bagaimana para pemuda Budi Utomo dan kawan-kawan bersumpah untuk bangkit dari keterjajahan. Saya hanya sekedar mengingatkan sejarah betapa komitmen-komitmen itu sudah kita bangun. Kita juga punya Pancasila, Mitsaqun Ghalidha. Ini perjanjian yang kuat yang disepakati oleh seluruh bangsa ini. Itu adalah kalimatun sawa, kalimat yang sama yang bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa ini termasuk kita umat Islam. Pertanyaannya, komitmen-komitmen itu bagaimana kita bisa laksanakan sekarang? Kenapa kita ini hanya bisa mengaku-ngaku Pancasila, NKRI? Sudah saatnya kita itu menunjukkan dengan perilaku, tidak sebatas hanya mengaku-ngaku. Jamaah yang berbahagia, tidak malukah kita? Berbagai komitmen sudah kita buat, termasuk Pancasila yang kita sepakati itu komitmen. Ayo kita buktikan siapa yang lebih komitmen menjalankan Pancasila. Oleh karena itu Allah berfirman, semoga ini tidak terjadi kepada kita yang selalu lalai dengan komitmennya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah tatkala kami itu ambil mitsaq, perjanjian dengan kamu. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kemudian kami angkat gunung Tursina itu. Khudzu ma atainakum biquwwah. Ambil perjanjian itu, ambil kesepakatan itu biquwwah, dengan kekuatan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingat apa yang dikomitmenkan, ingat apa yang disepakati, ingat isi Pancasila itu. Kerjakan dengan sekuat-kuatnya, biquwwah dengan sekuat-kuatnya. Jamaah yang berbahagia, apa hubungannya dengan kondisi kita saat ini? Ayat ini. Ayat ini mengkritik kita. Jangan-jangan kita ini seperti Bani Israel. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu adalah bangsa yang sering keluar daripada komitmen. Walaupun gunung Tursina diangkat untuk memperkuat komitmen itu, tapi dia tidak pernah bisa menjaga dengan kuat komitmen itu. Dia tidak bisa ingat lagi apa yang diperjanjikan, apa yang disepakati. Makanya kita jangan heran kalau berkali-kali ada perjanjian dengan Israel itu, selalu saja ada alasan untuk disimpangi.
Jamaah yang berbahagia, kita punya Pancasila, kita punya NKRI. Bagaimana komitmen besar ini kita laksanakan bersama-sama, bersama elemen bangsa ini. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kekuatan apa yang kita butuhkan? Saya sampaikan di forum itu. Kita butuh kekuatan amanah dan kecerdasan. Kita perlu belajar dari Jibril, malaikat yang sangat cerdas dan sangat amanah ketika dia ditugaskan menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Jibril itu keluar dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa. Malaikat Jibril itu mengajarkannya dengan kuat. Kecerdasannya sangat kuat. Makanya Jibril itu kalau diajak hafalan, kalau sekarang anak-anak kita kan suka hafalan itu. Mungkin ini bisa jadi profil. Jibril itu dari sangat cerdasnya dia mampu menyampaikan firman Allah, wahyu Allah itu dengan tepat tanpa sedikit pun keliru. Dari sangat amanahnya Jibril itu, tidak dikurang-kurangi dan tidak ditambah-tambah. Jamaah yang berbahagia, kita juga butuh anak-anak Indonesia yang cerdas dan juga sekaligus yang aman. Bukan hanya pintar. Orang pintar itu banyak, berapa sarjana, berapa magister, berapa doktor yang kita lahirkan setiap tahun. Tapi apakah mereka amanah seperti Jibril? Menyampaikan apa adanya? Tidak. Jamaah yang berbahagia, kekuatan ini yang akan kita berikan kepada negeri ini. Kekuatan kecerdasan dan juga kekuatan amanah. Jamaah yang berbahagia, singkat lagi, yang keempat, kita juga perlu belajar dari Nabi Yusuf. Untuk menjadi seorang pejabat, Nabi Yusuf itu nggak pakai nyogok. Pakai apa, Ustadz? Pakai kekuatan amanah. Dia jujur. Sampai dari sangat jujurnya sang raja itu senang. Bahkan seorang putrinya dengan terang-terangan minta supaya itu Yusuf ditarik menjadi bagian dari keluarga istana, menjadi salah satu pejabat publik di negerinya. Jamaah yang berbahagia, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalal malaku utuni bihi. Raja itu berkata, utuni bihi. Datangkan Yusuf itu kepadaku. Astahlishu li nafsi. Dia akan menjadi orang terdekatku, akan menjadi orang kepercayaanku, kata raja itu. Falamma kallamahu, maka tatkala raja itu mengajaknya berbicara dengan Yusuf, qala, kemudian raja itu berkata, innaka al-yauma, sesungguhnya kamu pada hari ini wahai Yusuf, ladaina makinun amin, kamu akan menjadi pejabat yang amanah. Makinun amin, kamu akan menjadi pejabat yang amanah. Jamaah yang berbahagia, seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, dia jeli melihat rakyatnya, dia jeli melihat siapa anak-anak di negeri ini yang punya makinun amin, yang bisa menduduki jabatan yang amanah itu. Bukan karena kekuatan uangnya, bukan karena kekuatan lobinya. Yusuf ditarik menjadi pejabat, berada di lingkaran istana itu karena makinun amin. Dia bisa menjadi pejabat yang amanah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sang putri berkata, qalat ihdahuma, salah seorang dari putrinya berkata, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikan dia menjadi bagian dari orang yang mengelola bisnis kita. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya dia akan menjadi orang yang paling baik dari orang-orang yang mengelola bisnis kita. Kenapa? Al-qawiyul amin. Dia tidak hanya kuat fisiknya, tapi juga kuat amanahnya. Jamaah yang berbahagia, kita butuh anak-anak muda Indonesia yang kita sebut dengan al-qawiyul amin. Orang yang kuat tapi juga orang yang amanah.
Jamaah yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bagian-bagian penting dari apa yang saya sampaikan di forum webinar nasional ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita ini tahu bahwa kita ini punya optimisme untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Supaya kita ini punya kesiapan, apa yang kita siapkan, kekuatan apa yang kita siapkan untuk menyongsong kebangkitan yang lebih kuat dan kepulihan yang lebih cepat. Aku qouli hadza wastaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul, amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua, marilah kita menyimak seruan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, supaya kita ini lebih kuat dan lebih kompak menyongsong kebangkitan kita di masa yang akan datang, yang diharapkan lebih kuat itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini kekuatan terakhir yang harus kita siapkan. Kekuatan untuk bersatu. Kita selalu teriak persatuan dan kesatuan. Kita juga bisa menemukan ini di dalam Al-Quran. Betapa kayanya Al-Quran itu. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus bingung kita punya Al-Quran? Orang berteriak tentang persatuan dan kesatuan. Di dalam Al-Quran juga diserukan itu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di jalan Allah, bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Saya kira persatuan dan kesatuan ini akan menjadi modal yang sangat baik kalau semua umat Islam ini bersatu bersama bangsa ini. Tidak lagi terjadi adu domba, terpecah belah karena perbedaan pendapat, karena pilihan politik, karena sebentar lagi tahun 2024. Maka kita akan menjadi kekuatan yang paling menentukan di dunia. Kekuatan besar umat Islam di dunia ada di kita. Kalau semuanya kita ini kuat, yadullahi ma'al jamaah, jangan khawatir. Kekuasaan Allah itu, tangan Allah itu akan bersama orang yang berjamaah, yang bersatu padu. Jamaah yang berbahagia, di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita menundukkan sejenak pandangan kita, menundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dijaga optimisme kita. Kita diberikan kemampuan untuk mempersiapkan berbagai kekuatan untuk menyongsong pulihnya yang lebih cepat dan juga kebangkitan yang lebih kuat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Faya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.